senyum dikit lah. Ya, santai. Udah senyum saya dari tadi. Udah. Ya. Alhamdulillah kalau senyum. Ya, nah, langsung ke pembahasan, Pak. Tiga tauhid itu bid'ah. Yang dibagi Ibnu Abdul Ya. Wahab itu bid'ah atau tidak? Tiga tauhid itu bid'ah. Yang namanya tauhid itu kan satu kan, Bang? Saya tanya. Ya kalau tiga ya bid'ah. Oh, jelas bid'ah. Jelas bid'ah. Namanya tiga. Ya. Sementara tauhid itu artinya satu. Masalahnya. Berarti bid'ah, Bang. Ya. Iya. Masalahnya Ibnu Abdul Coba gimana, Wahab. Bang? Tolong jelaskan. Iya, di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah, Ibnu Abdul Wahab secara gamblang mengatakan amma tauhidu wa amma tauhidu fahuwa salah satu anwa'in. Adapun tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Tiga macam kata dia. Apa saja itu, Bang? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang saya tanya itu, pembagian ini mengatakan tiga macam itu dari mana? Mana Nabi? Kalau memang Nabi tidak pernah mengatakan, ya jelas bid'ah dong. Kalau memang tidak bid'ah, ya bawakan dalilnya dong. Di mana Nabi mengatakan tauhid itu ada tiga macam? Di mana itu? Oh, dalil. Sekarang dalil yang abang maksud itu apa saja, Bang? Dalil Nabi. Kan tidak mungkin Apalagi? Al-Quran, karena Al-Quran mau putar-putar bagaimanapun, Al-Quran tidak pernah mengatakan adapun tauhid terbagi tiga, tidak ada, tidak bakal ada, Pak. Jadi dalil itu hanya hadis Nabi saja? Ya sudah, mana dari Al-Quran? Kalau dalil nakli, dalil akli, Bang, dalil akli, Bang, gimana? Ya, apakah Wahabi menggunakan dalil akli? Kan yang penting bisa mendatangkan dalil, Bang. Kalau kita pakai dalil akli, berarti dianggap dalil lah oleh abang. Pertanyaannya itu, firqah Wahabiyah menggunakan dalil akli. Kalau mau tanya ya, kalau dalil akli gimana? Make nggak? Ngakuin nggak dalil akli? Maksudnya bukan Wahabinya, kita pakai dalil akli, Bang. Kalau Kitanya yang pakai dalil akli. Ahli sunnah wal jamaah iya. Ahli sunnah wal jamaah mengakui standar dalil akli itu. Pertanyaannya kan yang digugat di sini itu Wahabi. Pemahaman Wahabi yang dipertanyakan. Wahabi itu nggak ada, Bang, yang ngaku Wahabi di Indonesia, Bang. Nggak ada yang ngaku Wahabi. Pemahamannya kan sama dengan Wahabi. Abang tahu nggak Wahabi itu Siapa siapa? bilang, Bang? Nah, karena Tahu gini, nggak? Bang, ada Tahu. satu sisi dia sepaham dengan Wahabi, ada kadang-kadang dia sepaham dengan Muhammadiyah, ada kadang-kadang dia sepaham dengan NU. Jadi Memang Muhammadiyah itu firqoh. Muhammadiyah itu organisasi, bukan firqoh ya, baru tapi kan dalam Islam. Tapi punya pemahaman tersendiri Muhammadiyah. Gimana? Dia itu punya majelis tarjih Iya, yang majelis tidak tarjih. mengikut kemana-mana. Dia mengikuti majelis tarjihnya sendiri. Majelis Gitu. tarjihnya itu kan sudut pandangnya itu tetap yang digunakan pemahaman salafus soleh. Pemahaman salafus soleh itu berhenti dalam sudut pandang akidah pada tafwid dan takwil dalam ayat sifat. Di dalam madhab fikih melihat kepada madhahibul arba'ah yang masih mutasil sanad. Tidak mungkin Muhammadiyah sekarang terus pakai metode Sufyan As-Sawri atau pakai metodenya Daud Az-Zohiri. Walaupun metode itu pernah ada. Bapak ini bicara tahu enggak yang dibicarakan ini? Ya, jadi yang aku pertanyakan itu, Bang, di Indonesia ini tidak ada Wahabi. Kenapa dibilang pemahaman Wahabi? Kan Wahabi Nah, itu adanya di pertanyaannya itu Arab Saudi itu, Bang. Anda bicara tidak ada Wahabi, Anda tahu enggak siapa itu Wahabi? Nah, kan Wahabi Saya itu, tanya, Bang, pemahamannya kata Abang tadi. saya tanya, Pemahamannya. Yang bilang pemahaman Wahabi itu patennya seperti ini dari mana, Bang? Pak, yang saya tanya, Anda tahu nggak siapa itu Wahabi? Definisi Wahabi tahu nggak? Tahu Tidak, nggak? Bang.
Tidak. Ah, jelaskan bang. Kalau Jelaskan. ndak tahu, iya saya bakal jelaskan pelan ya. Kalau Ya, ndak tahu jelaskan bang. ngapain deh? Iya. Ya, Kalau ndak pelan-pelan tahu, bang, pelan-pelan. Agak iya. sabar dikit bang. Hah? Dijaga emosinya, dijaga bang ya. Ya. Iya. Jangan Sebentar lagi dikeluarkan aku saya. bang, jangan dikeluarkan. Iya, sebentar lagi saya turunkan antum karena ndak berilmu. Nggak apa-apa. Iya. Ha-ha. Dari tadi. Wa ma Kalau ndak- utitu minal ilmi illa qalila bang. Iya. Termasuk abang juga sendiri sedikit ilmunya bang. Iya, Karena biasanya diberi orang oleh kalau Allah sedikit. iya. Kalau orang udah ngeles ya Ya. kayak begitu. Tapi kalau Tidaknya kan abang selalu bilang mau orang tidak berilmu, mau orang dijelaskan bodoh. nggak ini? Jangan seperti itu bang. Kalau Sebentar mau lagi dikeluarkan kalau ya. mau dijelaskan diam. Dari tadi koar, tidak ada di Indonesia Wahabi. Ditanya Wahabi nggak tahu. Cara Wahabi dari mana? Bodoh. Di Jelaskan bang, dalam jelaskan. kitab. Iya, diam makanya. Di dalam kata-katanya Bin Bas ini ketika ditanya, kalau mau buka, bukalah Nurun Alat Darbi. As-su'al risalatun. Lah, kok kabur? Baru mau dijelaskan, kok kabur? Tidak ada Wahabi. Bodoh. Dari tadi sih ditanya, kamu tahu ndak Wahabi itu apa? Definisi Wahabi itu apa? Ujung-ujung nggak tahu bang. Nah kalau ndak tahu, bagaimana antum bisa bilang tidak ada Wahabi di Indonesia? Di dalam rumah itu ada apel nggak? Ada buah apel ndak di dalam rumah? Ndak ada. Ndak ada. Padahal di dalam itu banyak tuh apel. Tapi dibilang ndak ada. Ini kok apel banyak nih? Oh saya ndak tahu apel itu yang kayak bagaimana. Aduh, kalau ndak bodoh terus kita namakan apa begitu? Tolol. Capeknya. Ini lagi apa ini aneh ini kok akun aneh-aneh begini. Nanggapi wah, ndak ada yang berilmu. Wah, kayak Dewi ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Antum ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Gimana bang? Gimana? Antum ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Ahlussunnah wal Jamaah bang. Ahli sunnah Asy'ari Maturidi. Iya bang. Ya sudah, sama bang sama. Kita fokus naikkan Wahabi ya. Kita cari orang Tunggu bang. yang Tunggu, bang. Hah? Bang asli mana bang? Gorontalo kenapa? Orang mana? Gorontalo. Gorontalo. Iya. Gorontalo di mana bang? Di Iloheluma. Iloheluma. Tilong Kabila. Iya, Tilong Kabila. Kenapa emang? Kenapa, Bang? Ya tidak. Iya, maksudnya urgensinya apa? Antum nanya itu urgensinya apa? Oh, Cukup ya, Bang? Ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada enggak ini? ada bang, ada bang. Ini saya lagi buka kitab ini bang. Kitab apa? Iya, maksudnya buka kitab untuk apa sih? Ya sama, Asy'ari Maturidi terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Bang. 3 tauhid ini bid'ah atau tidak? Bid'ah dalam sarana untuk untuk orang bisa paham. Bid'ah apa? Apa tadi Bang? Gimana? Di sarana bang, kayak nahwu itu
juga Sebentar. Apa tadi jawaban antum? Nggak kedengaran jelas. Bisa diulang? Bid'ah dalam? sarana. Oke, coba minta referensinya mengkhususkan bid'ah dalam sarana itu. Kayaknya orang Kamu gurau. gak dibagi-bagi gak apa-apa, terserah kamu. Nggak, saya tanya, coba referensinya mengkhususkan bid'ah pada sarana itu. Itu gak masalah tuh Referensinya Bang. boleh. Pokoknya Nggak, saya tanya referensinya boleh. gak masalah. Nggak, referensinya ada. Secara umum. Referensinya ada. Karena setiap tidak ada Referensinya Pak ditulis di dalam kitab lugot yang mana? langsung Ditulis. ke kitabnya Bang. Wa Apa? kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar yang gitu. Ya sudah, kalau begitu ini termasuk bid'ah. Wong Nabi yang bilang Tapi itu dalam Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini perkara baru enggak? din ya Bang. Yang dimasalahkan itu tentang din. Apa? Ya ini bukan bagian dari din. Kayak mic untuk digunakan biar tambah. Saya tanya, pembagian tauhid itu bukan bagian dari din. Metode Ilmu, di dalam Bang. membagi Bukan secara tauhid. ibadah Bang. Bukan secara ibadah, Metode. paham dah. Mana yang mengkhususkan bid'ah khusus ibadah itu, mana referensinya? Kamu udah belum baca tuh Saya hadis tanya Bukhari? referensinya yang mengatakan bid'ah itu hanya khusus ibadah, di mana itu? Menurut kamu gimana itu? Saya tanya Bang, kan kata kamu tadi tuh bid'ah itu hanya khusus dalam ibadah. Mana referensinya? Di kitab apa yang bilang begitu itu? Cuma khusus ibadah setiap Bang. Setiap itu. Bahkan saya bukan nggak paham itu bid'ah, bahkan yang mengadakan ada bahasa itu dari Omar dulu bid'ah itu. Dari siapa? Omar? Benar. Tentang tarawih itu Bang. Nah, Anda ini pembahasannya lari-lari. Apa sih, mau kemana sih Anda? Apanya dari kamu tadi pembahasannya tentang apa itu tadi? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kan kamu gak mau. Aku tentang Asy'ariyah mau Nah, Pak, dalam yang saya tanya itu orang yang tadi. Anda kan baru. Saya nanya, 3 tauhid ini bid'ah atau tidak, gitu loh. betul bid'ah. Bid'ah kan? Nah, ya sudah, sesat kan? Hah? Sesat enggak? Kamu itu pakai HP itu gimana itu menurut kamu? Saya tanya, kamu bilang bid'ah, sesat enggak, saya tanya. Tidak Bang. Tidak sesat. Tidak sesat. Oke, bid'ah itu terbagi enggak atau semua bid'ah sesat? Semua bid'ah kalau secara umum tidak lah. Lah, semua bid'ah kalau secara umum tidak. Bagaimana, mana referensinya itu yang bilang begitu? Setiap bid'ah Semua, enggak. tapi tidak secara umum. Iya. Semua, tapi tidak secara umum. Lah, paradoks. Dengerin aja bahasa gua. Dengerin. Enggak semua bid'ah itu haram, udah. Enggak semua bid'ah itu, enggak semua bid'ah itu sesat. Iya, betul. Ya, berarti ada bid'ah yang baik. Ada betul. Ada, alhamdulillah, ada bid'ah yang baik. Alhamdulillah, ada Wahabi hari ini satu sadar. Ribuan bid'ah enggak sesat ini. Apa? Bahkan sekarang saya ini melakukan bid'ah ini nih pakai ini nih enggak dosa. Iya, memang pakai HP ini bid'ah. Betul. Nah, sekarang 3 tauhid ini masuk bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk? 3 tauhid yang baik, Pak. Hah? Oke, saya tanya dulu Pak, bid'ah yang baik itu apa? Ya itu contohnya tadi. Saya tanya definisi dari bid'ah yang baik menurut salafus soleh itu apa? Ini kayak
ya kita menggunakan alat-alat ini kita Itu bisa contoh. Yang saya tanya definisi, pengertian. Bid'ah yang baik adalah, bukan bid'ah yang baik contohnya, bukan. Bid'ah yang baik adalah gitu loh. Ya Allah. ngirnya berreferensi. Kok ngeyelnya? Saya kan nanya. Kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu. Kayak bapak yang tadi itu loh, ngakui gitu. Saya nggak tahu, Ustaz. Tak kasih tahu. Secara definisi iya bang, Apa? tapi secara contoh saya bisa Saya tanya, ya bagaimana bisa? Oke, Contoh terus itu ngomong terlebih turunan. dahulu. Contoh itu turunan Bapak. Ya oke, Kita oke, bisa gak tahu. mencontohkan sesuatu kalau kita tahu definisinya. Iya oke, saya gak tahu. Terus menurut Anda gimana? Menurut saya, menurut salafus soleh lah. Ya, menurut saya. Hilyatul Aulia, Imam Syafi'i, Imam Abu Nuaim Al-Asbahani mengutip perkataan Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji itu adalah bid'ah yang sesuai dengan syariat. Yang tercela itu menyelisih syariat. Gitu. Paham sampai sini? Ya oke, paham. Ayo lanjut. Oke, sekarang Langsung kasih contoh. tiga tauhid. Tiga tauhid ini apakah sesuai syariat? Nah, itu kalau kita mau tentukan dia menyelisih syariat atau sesuai dengan syariat. Oke, pertanyaan pertama, pembahasan pertama. Tauhid rububiyah itu mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Pertanyaannya, syariat Islam yang mana yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Orang kafir di zaman Nabi itu disebut musyrik, namanya musyrik tidak bertauhid. Otomatis ini menyelisih syariat. Jadi ini bid'ah yang dolalah. Kalau Anda mau membela ini, silahkan datangkan kepada saya mana buktinya orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah. Coba menurut antum apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahab. Jangan menurut saya, menurut Ibnu Abdul Wahab dong. Langsung kalau ada datang. Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi, yang mana itu adalah mentauhidkan fiilnya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Dibahasakan semua. Hah? Di secara bahasa Indonesia semua ya. Iya, sudah saya bahasakan Indonesia tadi, Pak. Sengaja saya tidak baca lagi Arabnya, saya tahu kamu nggak paham. Sekarang saya tanya, Pak. Bapak kan bilang ini bid'ah yang baik. Kemudian pengetahuan umum di dalam syariat Islam itu mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu musyrik, bukan bertauhid rububiyah. Nah, sekarang kalau Bapak ikut akidah ini, mana dalilnya? Salafus soleh mengatakan atau Nabi mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah. Mana Bapak? Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Abdul Wahab Dalam kitab apa? Ar-Risalatul Mufidah. Coba ada dalil nggak, menyebutkan dalil beliau nggak? Ada, dia baca itu, dia bawa Quran surat Yunus ayat 31. Lanjut baca. Kul mayarzukukum ila akhir. Masalahnya adalah malah ngikuti Wahabi saya. Ya sudah. Masalahnya dalil ini di dalam tafsir At-Tabari. Gini Pak ya, biar disclaimer dulu. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman siapa Bapak? Ya, para sahabat. Ya, salafus soleh kan.
Salafus soleh Poros kan, itu sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, benar tidak? iya benar. Ya, Imam At-Tabari, salah satu salafus soleh, mentafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Nah, sekarang silahkan bawakan kepada saya, siapa salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Monggo. Saya mau menanyakan tentang beliau ya gak tak. Saya yang sering tuh tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya saya kurang tahu tentang itu. Ya sudah, mana buktinya kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan Ya kalau gak ada. Anda ada lah, terus Ya ngikut seolah-olah siapa? ya, kirain saya diskusi gimana nih, seolah-olah ya saya seorang Syekh Abdul Wahab. Enggak tanyakan saya ya gak bisa saya. Lah berarti Bang, pemahaman Wahabi yang disampaikan di majelis-majelis mereka itu adalah doktrin yang tidak dilandaskan kepada pemahaman salafus soleh, menyelewengkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Itu loh. Cukup ya. Coba antum ikut tuh kan, Syekh Muhammad Abdul Wahab itu kan tadi mengutip ayat Al-Quran kan, ada dalil dalam Al-Quran, tapi Nggak coba baca bisa. secara Man qala fil Qur'an, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maka adahu minan nar. Barang siapa nafsirkan pemahaman Al-Qur'an, barang siapa nafsirkan Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri, maka siapkan tempat dia di neraka. Nah, ini Ibnu Abdul Wahab sudah menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahaman dia sendiri. Sedangkan salafus soleh tidak pernah mengatakan ayat-ayat ini memberikan pemahaman orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Jangan bilang karena ada ayat terus langsung oh ini benar. Kita lihat pemahaman salafus soleh, Bang. Tuh ayatnya baca. Yunus ayat 31. Cukup ya. Diskusi apa dengan Bapak? Tauhid sendiri kok enggak tahu. Cukup Pak ya. Bukan itu Bang, saya seolah-olah mewakilin beliau, enggak. Iya. Saya cuma yang di Salafi itu cuman ya yang sering ya baca ya tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oke, saya belum. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ya, monggo Pak. 3 tauhid ini bid'ah atau tidak? Tidak, Bang. Oke, mana hadis Nabi yang membagi tauhid jadi 3? Kalau dia secara hadis ataupun ayat Al-Quran secara detail, tidak ada yang saya temukan. Kalau tidak ada, namanya bid'ah. Iya, saya bicara dulu Bang ya. Enggak Bang, ada. Kalau tidak ada namanya bid'ah Bang. Anda bilang tidak Berarti bid'ah. Berarti sifat 20 itu bid'ah juga, bukan? Iya, bid'ah yang wajib malah. Oh, berarti yang wajib ya. Berarti dalam sifat 20 ada 20. Tapi di situ tidak ada, di situ al-ulu. Hah? Berarti Kalau ulu iya, sudah masuk. al-ulu. Mana? Hah? Al-ulu ada nggak? Lah, kita meyakini asma dan sifat Allah kok. Memang siapa yang membatasi sifat Allah hanya 20? Tapi Hilman bilang tadi apa? Apa? Bid'ah kalau diberi tauhid. Siapa Asy'ariyah yang bilang sifat Allah cuma 20? Tapi dalam bukunya 20 berarti bid'ah dong. Iya. Bid'ah dolalah. Semua bid'ah itu sesat kan? Tidak. Itu Tapi sini saya membaca buku. Di sini saya membaca buku dalam buku apa? Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang mana? Oke, saya bacakan ya, Hilman. Saya tanya, madhab Syafi'i yang mana? Penulisnya siapa? Iya, saya bacakan, sabar. Saya tanya, penulisnya siapa, Bang? Ada ndak Iya, namanya? saya bacakan.
Namanya siapa? Biasakan dulu Bang, dulu Biasa. beradab Kan sebelum. saya tanya penulisnya siapa? Saya belum nanya isinya. Saya nanya Iya, ini saya mau sampaikan udah dipotong. Gimana sih? ya Allah, kita nanya penulisnya siapa? Oke, Penulisnya? saya bacakan ya. Penulisnya Bang, penulisnya. Syekh Al Saya lihat Bang. Dari tadi ya Allah. Tahu ndak Syekh Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i? Al-Makrizi kapan jadi Asyafi? Ada ndak dia dalam Tabaqatus Syafi'iyah? Jangan asal ngutip Bang. Ada ndak dalam Tabaqatus Syafi'iyah? Ada, silakan dicek dulu. Bukunya coba ada kok, ini di PDF-nya. Buktikan dong kalau beliau ada di Tabaqatnya. Oke. Kemudian sebelum masuk, berarti fikih itu bidah lah berarti ya. Metodologi semuanya itu bid'ah. Ala sabilillah. Bidah berarti Anda sesat dari lah ya, tadi. karena Tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, Anda dari tadi bicara bid'ah, definisi bid'ah tahu nggak? ya karena saya tahu, yang setahu saya bid'ah. Nggak bisa, nggak bisa setahu Oke, Anda. dengarkan dulu Hilman, Man. Saya Coba tanya, dengar, Hilman, ya. definisi bid'ah apa Bang? Oke, definisi daripada bid'ah, hal yang baru, masalah ibadah yang dilakukan tidak ada contohnya dari Nabi. Referensinya. Kan di dalam buku Referensinya. Matan Al-Arbawi An-Nawawi kan disebutkan Mana? hadis di situ. Arba'in Nawawi itu saya punya sarahnya sampai 2. Mana? Coba di situ baca. Kullu sebelah bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Coba ada di situ. Itu malah mengatakan kullu muhdatsatin, bukan mengkhususkan pada ibadah. Di mana Bang? Coba baca dulu syarahnya, jangan fokus yang dengan mana, matan Bang? saja. Nggak, saya Syarah. tanya definisi yang antum maksud di mana? Yang Anda saya bilang maksud baca dulu di kitab apa coba? Anda saja enggak tahu kitab yang saya punya kitab apa aja. Anda bilang Anda baca. tidak tahu juga apa yang saya punya. Oke, silahkan dikasih tahu kitab apa yang Anda baca. Coba baca dulu, Lah Man. kok Anda suruh saya baca? Anda yang Enggak, gini loh. mendefinisikan, suruh saya Dari cari kemarin saya referensi. perhatikan. Anda jangan melarang. di framing Pak. Mana referensi dari perkataan Anda barusan? Bid'ah adalah perkara baru di dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Referensinya mana, di dalam kitab apa, penulisnya siapa? Silahkan. Referensi apa tadi? Aduh, ya Allah. Saya sebetulnya muak lihat kamu loh. Saya juga Karena nggak sok pintar. suka dengar suara kamu. Mana referensinya? Berarti dalam arti Referensinya Anda juga, mana, di dalam kitab apa? Aduh. berarti Anda juga membid'ahkan orang yang bermadhab Syafi'i yang mentaksibkan beberapa Dari tauhid. tadi saya tanya referensinya mana? Buka di Dalam kitab. karangan Al-Imam Al-Maqrizi. Referensi tentang bid'ah Buku itu tauhid mana? beliau. Saya tanya. Kan udah saya sebutkan tadi. Mana sih Mana ilmu? lafadznya? Al-Makrizi dalam kitab apa? Nama kitabnya apa? Tampilkan dong. Kok suruh saya buka? Anda baca aja. Ini saya Anda ngasih baca referensi. di mana? saja. Di mana kitabnya apa? Babnya apa? Penulisnya siapa? Tidak jelas. Oke. Lihat di buku Buku At-Tahdzir. At-Tahdzir punya siapa itu? Oh, ini bisa on cam mana ternyata. Coba on cam Bang, ditampilkan saja. Situ yang bawa referensi, kok suruh saya yang cari. Saya enggak mau lihat muka kamu. Sok-sok pintar. Saya juga enggak mau lihat muka kamu. Siapa Ya yang udah, bilang? kalau enggak mau lihat, ngapain? Siapa yang tolol? Siapa yang mau lihat muka kamu? Apa bodoh? bilang, Anjing. ya Allah, turun aja ya. Saya itu Nah, kamu bilang ya enggak. goblok. Saya enggak mau juga Apa lihat bodoh? muka kamu. Kamu yang Saya memulai, itu saya bilang- balas. Kamu juga saya yang apa? itu bilang tampilkan referensi, bukan lihat muka kamu. Saya ngasih tahu aja, tolol, bodoh.
Capek. Tampilkan bisa open cam. Open cam, tampilkan referensinya. Saya nggak mau lihat muka kamu. Dasar goblok. Mungkin tolol. Capek kita. Nanya referensi tentang bid'ah saja susah. Al-Makrizi. Ditanya nama kitabnya apa, At-Tahzir. Kan bisa on cam, tinggal tampilkan. Yang suruh buka lihat kamu. Saya mau lihat kamu ngapain? Goblok. Menanggapi orang jahil. Assalamualaikum Bang Ustadz. Oh, sudah ada yang naik. Waalaikumsalam. Ini saya mau dicerahkan aja Pak Ustadz, mau diedukasi tentang trilogi tauhid itu seperti apa Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya saya dari kalangan awam Pak Ustadz. Iya. Begini Pak, kenapa saya mukaddimah dulu, prolog dulu. Kenapa kok saya betul-betul menentang 3 tauhid ini? Karena 3 tauhid, atas dasar 3 tauhid ini banyak kelompok yang disesatkan, disyirikkan, itu atas dasar ini. Kemudian kalau memang mensesatkan orang atas landasan bid'ah, itu sepantasnya orang yang menyesatkan itu menengok kelompok mereka lebih dahulu, karena ternyata kelompok mereka pun melakukan hal yang kita sebut itu bid'ah. Nah, permasalahan di dalam 3 tauhid ini yang pertama adalah tidak pernah dibagi oleh Nabi. Namanya tidak ada di zaman Nabi, atau hal itu dibuat setelah sempurnanya agama, itu maka kita sebut bid'ah. Ini bisa antum baca di dalam kitab Lisanul Arabi, di mana beliau menulis wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah itu adalah perkara baru atau apa saja yang baru dilakukan bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Itu pertama. Nah, menengok sudut pandang, kalau kita mau menengok sudut pandang Wahabi, di mana mereka mengatakan semua bid'ah sesat, otomatis bisa langsung divonis kalau 3 tauhid ini sesat karena bid'ah. Itu kan landasan mereka. Tetapi kalau kita berpacu dari sudut pandang ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah melihat bid'ah itu dari kacamata Imam Syafi'i, yang beliau mengatakan al bid'atu bid'atani, al bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Bid'ah itu terbagi 2, ada yang terpuji, ada yang tercela. Sesuai dengan sunnah atau syariat itu terpuji, kalau menyelisih syariat itu tercela. Nah, ini bisa antum temukan di kitab Hilyatul Aulia, ditulis oleh Imam Abu Nuaim. Di dalam Fathul Mubin pun ada, tapi ditulis tanpa sanad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dari sudut pandang ini kita bisa melihat ahli sunnah wal jamaah melihat baik dan buruknya bid'ah itu apakah dia sesuai atau menyelisih syariat. Nah, pertanyaannya apakah ini sesuai dengan syariat? Tidak. Di dalam 3-tiganya itu bermasalah. Sudut pandang yang pertama itu rububiyah, di mana mengatakan orang kafir itu bertauhid rububiyah menggunakan dalil Yunus ayat 31. Sedangkan kalau kita melihat yang namanya tafsir, kita harus melihat para ahli, terutama kalau hal itu dijelaskan oleh salafus soleh, kita harus mengutamakan mereka. Nah, Imam At-Tabari selaku salah satu dari salafus soleh itu mengatakan di dalam Yunus ayat 31 yang dimaksud di situ adalah orang musyrik. Sedangkan definisi tauhid yang dibangun oleh Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, begitu juga oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, itu mengatakan tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau kata Al-Jurjani, al-hukmu bi annal wahid bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Menghukumi bahwa menetapkan bahwasanya sesuatu itu tunggal dan meyakini hal itu. Kalau di Lisanul Arab itu malah dengan lafaz apa tadi? Ada tambahan wala syarikalah, mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Maka dari definisi yang dibangun oleh ulama-ulama ini secara gamblang menjelaskan orang yang musyrik itu tidak bisa dikatakan bertauhid. Apapun itu, mau itu tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, tidak bisa karena mereka syirik. Itu yang pertama. Kemudian membagi tauhid
di dalam permasalahan uluhiyah itu permasalahannya adalah ketika dipisah uluhiyah dan rububiyah. Namanya uluhiyah dan rububiyah tidak bisa dipisah. Karena orang kalau sudah bersyahadat itu sudah cukup untuk membawa dia ke surga kalau dia mata alal iman. Nah, sedangkan ini dipisah seakan-akan orang yang bersyahadat tapi tidak bertauhid uluhiyah ya bisa kholid finnar, padahal tidak seperti itu. Dan ini juga dijelaskan oleh Sayyid Alawi Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Anam. Beliau mengatakan tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah itu masuk di dalam keumuman tauhid rububiyah menggunakan dalil Al-Quran alastu birabbikum. Di situ beliau mengatakan Allah hanya mengatakan alastu birabbikum. Seandainya Rob dan ilah ini terbagi, maka Allah pasti akan mengatakan alastu birabbikum wa ilahikum. Tuh, permasalahan di dalam tauhid uluhiyah. Kemudian yang terakhir, di dalam penjelasan tauhid asma wa sifat itu Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Penjelasan dua yang tadi itu bisa Anda buka di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Kemudian tauhid asma wa sifat itu permasalahannya adalah Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Usuluddin Al-Islami mengatakan dalam sudut pandang akidah salafis soleh menjelaskan sudut pandang asma wa sifat itu semua asma dan sifat Allah baik itu disifati atau dinamai oleh Allah atau disifati dan dinamai oleh Nabi itu harus dimaknai secara hakiki, tidak ada yang majazi. Sehingga pemahaman seperti ini akan menjatuhkan orang kepada tajsim. Semisal di dalam penjelasan lanjutnya Ibnu Abdul Wahab mengatakan zat Allah di atas ars. Kemudian kita bisa melihat dari murid-muridnya salah satu Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya ketika dia ditanya mengenai yat itu ditanya apakah yat Allah itu hissiyah atau maknawiyah, beliau mengatakan itu hissiyah, ya'khudhu biha wa yakbidu biha. Allah mengambil dengannya, menggenggam dengannya. Nah, pemahaman ini itu bertentangan, bahkan ditentang keras oleh salafus soleh, di mana Imam Ibnu Hajar menulis di dalam kitab Minhajul Qawim riwayat perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau yang meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan orang yang mentajasimkan Allah atau menganggap Allah berjihah berada di satu arah itu adalah kafir. Di sini permasalahan yang terjadi di dalam tiga tauhid. Jadi orang yang mengikuti pemahaman tiga tauhid ini dia jatuh ke dalam kesesatan. Orang yang berakidah, beriman dengan metode tiga tauhid, ya orang itulah yang pantas untuk memegang gelar ahlul bid'ah atau orang-orang pelaku bid'ah. Yang mana bid'ah yang mereka lakukan itu sesat. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Satu lagi, kalau tidak salah kalangan Wahabi itu mengenai asma wa sifat hanya meyakini 7 sifat saja Pak Ustadz. Apakah benar seperti itu? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Enggak, mereka lebih mujmal. Permasalahannya itu tidak pada meyakini 7 sifat, tidak. Tapi mujmal, umum, semua sifat diyakini tapi semuanya itu semua itu diyakini lebih memenai hakiki gitu Pak Ustadz ya mungkin. Permasalahannya itu adalah tidak melihat adanya ayat yang majazi atau menafikan. Bahasa simpelnya itu mereka menafikan ada ayat yang mutasyabihat. Nah itu sangat bermasalah itu. Kalau semua ayat dianggap muhkamat kemudian dipahami atau dimaknai sesuai dengan letterlek atau lugawinya saja, nah ayat-ayat yang bentuknya akan tasbih dengan makhluknya itu akan menjatuhkan orang kepada kesesatan. Kurang lebih seperti itu. Siap, makasih sebelumnya Pak Ustadz. Saya izin turun dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simple. Aduh, jangan Rizky lagi bang. Yang lain, aduh, Rizky lagi. Nanti Rizky antum naik kalau jam 2 begitu, kalau rumah masih buka jam 2. Tuh, kita butuh komika. Orang yang bisa stand up komedi.
Yang lain lah, jangan antum. Aduh. Ya kayak Muhammad Rudi ini, yang nama Muhammad Rudi, daripada antum chat ana chat ana di DM ana di TikTok, kan orang nggak tahu itu. Wah, masya Allah, Muhammad Rudi bisa nge-DM Hilman, walaupun ana nggak balas. Mendingan antum tanya langsung di sini tuh, antum naik